Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada mata kuliah manajemen hutan ya. Materi kali ini kita akan membahas tentang model hasil dari tegakan tanpa dan dengan memperhitungkan kerapatan. Capaian pembelajaran dari mata kuliah kali ini adalah mahasiswa menguasai teori dan prinsip manajemen hutan lestari, dan mahasiswa mampu memahami konsep model hasil dari tegakan tanpa dan dengan memperhitungkan kerapatan. Nah, kita tahu bahwa pohon atau kumpulan pohon berupa tegakan itu akan tumbuh ya, kemudian akan bertambah tinggi dan tambah besar. Selanjutnya pada saat tertentu harus dilakukan pemeliharaan ya agar diperoleh hasil ya, sama mungkin tegakannya lurus ya, kemudian diameternya besar ya. Kemudian juga kalau bisa akar kayunya sedikit, tidak terserang hama penyakit ya, sehingga pada saat panen nantinya akan diperoleh hasil yang maksimal. Batang yang lurus, kemudian bebas cabangnya tinggi ya, kemudian pokoknya juga panjang serta besar begitu ya, sehingga nanti nilai jualnya tinggi ya. Nah, dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa dapatkan hasil tersebut. Untuk pohon-pohon yang cepat tumbuh mungkin sekitar 6 sampai 7 tahun ya. Kemudian untuk pohon-pohon yang lambat tumbuh bisa sampai belasan tahun baru bisa kita panen. Oleh sebab itu diperlukan sesuatu yang bisa untuk menduga ya di tahun pada waktu kita akan memanen hasilnya itu berapa besar ya, kemudian hasilnya berapa besar, kemudian juga tumbuhnya itu berapa ya, pertumbuhan ada pertumbuhan tinggi, ada pertumbuhan diameter ya. Nah, di dalam hal itu maka ada klasifikasi untuk model-model pertumbuhan dan hasil ya, seperti apa, kemudian model hasil tegakan yang tanpa memperhitungkan kerapatan dan memperhitungkan kerapatan. Nah, di sini ada model-model kelas diameter, kemudian ada model-model untuk pohon ya. Jadi kalau untuk kelas diameter itu kita bagi-bagi ya, berdasarkan kalau misalnya untuk jati itu kelas diameternya biasanya tergantung dari umur begitu ya. Jadi nanti 10 tahun pertama, 10 tahun kedua dan seterusnya. Dan kalau untuk yang cepat tumbuh bisa 5 tahunan. Nanti per itu nanti dihitung diameternya bisa dikelompokkan ke dalam itu ya, kelas diameter. Kemudian ada model untuk pohon-pohon. Nah, di sini ada jenis pohon tertentu ya, tentu punya model sendiri-sendiri ya, seperti pohon jati, pohon mahoni, pohon jabon ya, dan sebagainya ya, akasia misalnya. Nah, ini punya model-model sendiri. Nah, kemudian ada nanti evaluasi sistem proyeksi ya, di mana kita lihat ya proyeksinya seperti apa, dan jika ada perbaikan maka kita evaluasi di situ ya. Nah, kemudian pertumbuhan tegakan sendiri adalah pertambahan dimensi dari satu atau lebih individu ya dalam suatu tegakan hutan dalam suatu jangka waktu.
Nah, dimensi ini macam-macam ya, ada diameternya, ada keliling, dan ada luas bidang dasar, kemudian ada tinggi, kemudian ada juga nanti setelah dihitung itu volumenya. Jadi bagaimana ya pertambahannya di situ setelah jangka waktu tertentu ya, bisa dalam 1 tahun misalnya atau 2 tahun dan seterusnya. Nah, biasanya ada pengukuran berulang, apakah itu time series yang tahunan atau time series yang periodik, misalnya 3 tahunan. Setiap 3 tahun kita ukur lagi. Nah, kemudian pertumbuhan tegakan itu juga disebut perubahan ukuran sifat terpilih dari dimensi tegakan yang terjadi selama periode waktu tertentu ya. Nah, ini menurut Davis and Johnson. Pertumbuhan sendiri merupakan hasil interaksi dari faktor internal dan eksternal ya. Faktor internal sendiri ada sifat genetis pohon ya. Gantung genetisnya seperti apa pohon tersebut ya, apakah percabangannya banyak, percabangannya bebas cabangnya tinggi, eratnya lurus atau terpuntir ya. Nah, ini tergantung dari sifat genetiknya. Nah, ini bisa diperbaiki dengan bioteknologi atau secara genetis ya, di kawin silang dan sebagainya ya, sehingga diperoleh sifat-sifat yang baik ya. Kemudian juga ada persediaan bahan makanan di situ ya, seperti apa. Kemudian ada persediaan air di dalam pohon. Nah, ini faktor internal. Kemudian ada faktor eksternal, antara lain ada kerapatan tegakan ya, jadi ditanam berdekatan atau agak jauh begitu ya. Kemudian suhu, curah hujan, kelembapan udara, komposisi kimia tanah ya, kandungan hara mineral dan kandungan organisme dalam tanah. Nah, ini akan berinteraksi nih, sehingga akan menghasilkan pertumbuhan yang bermacam-macam ya. Kalau sesuai, kemudian kandungan hara komposisi kimianya cocok ya dan mencukupi untuk pertumbuhan, maka dia bisa tumbuh dengan terus ya. Kemudian juga ada yang kecil, ada yang jarang misalnya ya, tanamnya jarang ya. Oke, kemudian kurva pertumbuhan ini secara umum dia sifatnya sigmoid ya, kemudian dibagi dalam 3 bagian, di mana pada tahap awal tuh bergerak lambat, kemudian makin cepat meningkat, dan pada tahap kedua itu pertumbuhannya mencapai titik maksimal ya. Kemudian akan mencapai garis lurus dan mulai menurun pertumbuhannya. Nah, sedangkan model pertumbuhan sendiri itu dapat digunakan untuk memprediksi hasil yang akan didapatkan atau dipanen ya, sehingga nanti bisa juga digunakan sebagai dasar untuk menentukan silvikultur yang tepat ya, dan cara pengelolaan yang sesuai ya, sehingga bisa dihasilkan volume misalnya, atau tinggi atau banyak pohon yang optimal. Nah, di sini ada kurva pertumbuhan ya, di mana 3 bagian ini tidak bisa dipisahkan secara pasti ya, dia saling berkesinambungan satu dengan yang lain. Pertama itu pertumbuhannya makin cepat, kemudian maksimal, kemudian lurus ya, akhirnya melambat. Sampai tahap tertentu dia mungkin berhenti atau bahkan menurun ya. Nah, akhirnya menurun.
umur makhluk hidup itu macam-macam ya, dan banyak yang jauh lebih panjang daripada umur manusia ya, seperti pohon bisa sampai 10.000 tahun. Ini 100 kali lipatnya manusia ya, cuma 100 itu sekarang udah bagus itu ya, mungkin rata-rata kurang dari 100 ya, apalagi semacam penyakit ini baik yang dibuat maupun yang alami begitu. Kemudian mamalia juga lebih sedikit ya, lebih pendek daripada manusia. Kemudian ada juga tumbuhan yang umurnya lebih panjang lagi, lebih pendek lagi ya, seperti rumput dan herba. Kemudian insek itu lebih pendek lagi, bakteria lebih pendek lagi begitu ya. Nah, bisa dibayangkan untuk pohon ini sampai 10.000 tahun ya, panjang sekali ini ya. Nah, kalau kita lihat tuh ada yang sampai 5.000 itu ya, Beechley cone pine ya, pinus, kemudian oak nih juga yang sampai 1.000 ya, panjang sekali umur. Kemudian mengapa model tegakan ini menjadi penting ya, pertumbuhan dan hasil dari tegakan penting. Nah, ini karena keterbatasan dari pengambil keputusan ini. Kemudian juga karena pertumbuhannya yang panjang ya, sehingga diperlukan prediksi begitu ya. Dan ini dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, beberapa masalah yang ada itu pemanenannya dapat dilaksanakan kapan itu ya, apakah 10 tahun, 20 tahun ya, 25 tahun ya. Kemudian juga kualitas dan kuantitas panenan itu bagaimana, yang optimal seperti apa ya, jumlahnya berapa. Nah, ini biasanya ada penjarangan ya, ada penjarangan yang dilakukan agar diperoleh hasil yang optimal ya, untuk mengurangi persaingan baik bagian bawah tanah maupun bagian atas dari tanah. Ada unsur hara, air, dan ada juga cahaya ya. Kemudian juga bagaimana cara pemanenan itu dilaksanakan ya, dan pengaturannya supaya asas kelestarian ini tercapai. Ini juga jadi masalah ya, dan masih berlanjut hingga saat ini ya. Biasanya dipanen besar-besaran, kemudian habis itu selesai begitu ya, tanpa ada permudahan ya untuk hal-hal untuk orang-orang tertentu. Nah, oleh sebab itu kendala ini perlu dipecahkan dengan adanya perangkat-perangkat, antara lain berupa model kuantifikasi ya. Dan ini diperlukan dalam manajemen atau perencanaan produksi ya, termasuk di bidang kehutanan. Nah, model-model itu antara lain ada model kuantifikasi kualitas tempat tumbuh ya, pembonitaan, ada model kuantifikasi riap dan pertumbuhan ya, ada model pendugaan isi pohon, ada penetapan daur optimal, dan model pengaturan hasil ya, dan ada juga model dengan tabel tegakan dan dengan metode pendugaan potensi, dan ada juga yang dengan metode penjarangan ya. Ini biasanya kalau adik-adik mahasiswa sekalian praktek umum di Jawa, biasanya semuanya ini dapat untuk model-model ini.
ada seperti apa itu bonita ya, kemudian riap dan pertumbuhan, kemudian penjarangan ya, daun optimal, pengaturan hasil begitu. Tetapi kalau praktek umumnya di Lampung itu banyak nggak dapatnya begitu ya. Nah, pandemi ya, beberapa angkatan dari kalian kemarin tuh sempat tidak praktek umum di Jawa ya, dan di satu sisi menjadi ya, mungkin bisa dikatakan kurang ya, karena tidak ada bagian yang tidak dipelajari di situ. Mungkin secara teori dapat, tapi prakteknya seperti apa itu tidak dapat ya. Oke, terkait perangkat pembonitaan di sini biasanya kita menggunakan peta ukur untuk pembonitaan ya. Nah, kita biasanya jadi tahu kira-kira pembonitaan ini kaitannya dengan kualitas tapak atau kesuburan tanah ya, atau kesesuaian lahan. Jadi yang sesuai dengan jenis tanaman tersebut menghasilkan pertumbuhan yang semakin bagus, tetapi semakin tidak sesuai itu pertumbuhannya semakin sedikit ya, baik diameter maupun tingginya begitu ya. Kemudian ada model kuantifikasi riap dan pertumbuhan di sini. Nah, di sini biasanya ada peninggi, kemudian umur tertentu ya, kemudian pertumbuhan dengan sifat tapak ini sebagai kualitas tempat tumbuh ya. Ini biasanya. Kemudian ada model pendugaan volume pohon. Nah, ini biasanya kita mengukur diameter, kemudian tinggi ya, serta volume dari pohon contoh yang diambil pada berbagai umur ya, begitu. Dan jenis-jenis, untuk tiap jenis yang akan berbeda-beda ya, jenis yang berbeda akan ini berbeda juga. Nah, kemudian nanti data yang terkumpul disusun model matematisnya ya, menggunakan regresi. Jadi akan dapat kita buat model untuk menduga volume ya, dengan variabel diameter dan tinggi. Kemudian ada tabel tegakan. Di sini kita membuat perangkat tabel tegakan. Dengan adanya tabel itu kita bisa tahu nanti volumenya berapa begitu ya, untuk ukuran diameter tertentu, umur tertentu misalnya, dan juga biasanya diameter dan umur ya. Nah, mungkin ada juga yang memasukkan dengan tingginya. Nah, kemudian ada perangkat pengaturan hasil di sini. Di sini ada kita menggunakan etat luas, kemudian menggunakan etat volume ya, atau malah gabungan antara keduanya ya, dari etat luas dan volume. Nah, di sini ada metode pengaturan hasil berkaitan dengan dua hal tersebut ya. Kemudian ada model penjarangan. Di sini ada peta ukur permanen, kemudian pada jenis tertentu dan umur tertentu kita berikan perlakuan ya, kita lakukan penjarangan ya untuk mendapatkan hasil, di mana di sini maksudnya untuk mengurangi persaingan ya dari akar dalam memperebutkan air dan unsur hara, kemudian juga daun dalam mendapatkan sinar matahari, sehingga pertumbuhan diameter dan tingginya bisa optimal ya, diharapkan bisa optimal.
Nah, tiap-tiap jenis tertentu akan punya model penjarangan yang beda ya, tiap hektarnya. Dan biasanya dipilih pohon-pohon yang kalau di perhutani ada istilah namanya pecel teri begitu ya, ada tertekan, kemudian jelek ya, kemudian terkena hama dan penyakit ya, dan sebagainya, itu ada singkatannya pecel teri ya. Nah, demikianlah untuk materi hari ini ya, terkait model pertumbuhan hasil. Jika ada pertanyaan, silahkan. Nah, kalau tidak, kita akan ketemu lagi minggu depan ya, dengan materi yang berbeda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.